Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, juga bunda yang alhamdulillah di sore ini kita bertemu kembali ya. Yang barangkali kita ketemu nggak asing ketemu lagi gitu. Kamu lagi. Ya, alhamdulillah pertemuan kali ini barangkali dengan agenda yang berbeda ya. Agendanya adalah tentang ya di antara kegelisahan kita sebetulnya banyak hal yang kita gelisahkan sebetulnya. Cuma kita memprioritaskan mana yang bisa kita lakukan ya dan mencari solusi terbaik supaya kegelisahan itu sedikit-sedikit bisa teratasi. Begitu. Ya, karena terlalu banyak kegelisahan. Gitu ya. Dan hari ini insyaallah teman-teman semua, para ayah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan terkait agenda kita yang tentu saja agenda ini bukan hanya agenda yang instan ya, sekali dua kali pertemuan tidak, tetapi akan membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, banyak pengorbanan ya, dan tentu saja kesabaran ya, karena kita berkaitan dengan menuntut ilmu ya, mau tidak mau kita harus ada juhud ya, mujahadah dalam menggapai ilmu tersebut. Baik, sebelum kita lanjut ya, mungkin alangkah baiknya ana izin perkenalkan diri dulu, walaupun antum sudah tahu. Ya, tapi background mungkin belum tahu juga ya, belum tahu detailnya. Ya, ini yang berkaitan dengan apa yang akan kita garap lah. Gitu. Jadi ana tahun 2001 pergi ke Mesir, melanjutkan kuliah S1 di Al-Azhar Asy-Syarif, masuk di jurusan bahasa Arab, kuliah Lughah Arabiyah, Syu'bah Ammah. Jadi kalau di Al-Azhar itu ada 3 syu'bah, ada 3 jurusan. Ya, jadi jurusan umum, ana masuknya jurusan umum Ammah. Nanti ada lagi jurusan kuliah Lughah Arabiyah, fakultasnya bahasa Arab, tapi jurusannya jurusan Tarikh wal Hadarah, sejarah dan peradaban. Satu lagi jurusan yang terakhir adalah Shahafah wal I'lam. Jurusan apa? Shahafah itu apa? Shahafah wal I'lam. Jurnalistik ya. Informasi dan jurnalistik ya, gitu. Shahafah wal I'lam. Jadi kalau di Azhar ada 3 jurusan di satu fakultas. Ya, fakultasnya bahasa Arab, kuliah Al-Lughah Arabiyah. Jadi kalau di sana tidak ada istilah adab ataukah adab sastra Arab ataukah pendidikan bahasa Arab begitu ya. Di sana hanya ada kuliah Al-Lughah Arabiyah. Ya. Jadi sebelumnya Anda juga masuk ke Ma'had Al-Imarat sebelum pergi ke Mesir, melanjutkan ke Mesir. Ya. Dapat 1 semester, kemudian melanjutkan ke Al-Azhar dan selesai di 2006 2005 akhir. Ya, 2005 akhir, pulang ke Indonesia 2006. Gitu. Jadi backgroundnya memang ana di bahasa Arab sebetulnya. Ya, walaupun nanti pas pulang ke Indonesia biasanya masyarakat tanya segala macam, baik fikihnya, hadisnya, tafsirnya dan sebagainya. Tapi secara akademis ana sebetulnya di bahasa Arab. Gitu. Ya, kalau di Azhar kuliah bahasa Arab termasuk kuliah boleh dibilang kuliah yang ditakuti. Karena banyak yang gagal. Banyak yang nggak lulus. Ya. Ya, orang Mesir sendiri bilang kuliatul rasidin. Kuliatul rasidin. Rasid, marsud. Banyak yang gagal. Gitu. Jadi umumnya kalau orang Indonesia, mahasiswa kita, kalau melanjutkan kuliah itu biasanya ke syariah Islamiyah atau Suudi. Gitu. Itu paling banyak. Di persentasinya
mungkin kalau kuliah lugah Arabnya persentasenya mungkin sekitar 5 atau 10%. Ya, selebihnya usuluddin ataupun syariah Islamnya. Gitu. Jadi itu yang pertama, Anda ingin berkenalan dulu sama antum. Nah, jadi sebetulnya Anda memang basicnya di bahasa Arab secara akademis. Kemudian setelah selesai S1, waktu itu Anda niat ingin melanjutkan S2 di Azhar. Ya, ingin ngambil jurusan balaghah. Jadi setelah S1 beres, Anda mencoba melanjutkan S2 di Azhar. Dan waktu itu ada beberapa jurusan spesialisasi takhasus. Ya, waktu itu Anda pilih balaghah wa naqd. Jurusan spesialisasi balaghah dan naqd. Ya. Alhamdulillah waktu itu Anda lulus. Ya, lulus. Dan orang Asia yang melanjutkan S2 di Azhar jurusan balaghah wa naqd ataupun jurusan yang lain ya di kuliah di Fakultas Bahasa Arab itu bisa kita hitung dengan satu tangan. Gitu. Jadi kalau S1 bisa ribuan di Azhar itu, tapi S2 itu sedikit sekali. Ya, sedikit sekali orang yang mau lanjut. Jadi waktu itu Ana bertekad ingin lanjutkan S2 di Azhar. Dan alhamdulillah setelah mengikuti imtihan, imtihan qabul, alhamdulillah Ana lulus. Ya, di antara yang lulus. Ya, mungkin waktu itu ada sekitar 5 orang, seingat Ana, yang lulus cuma 2 orang Asia. Dari 5 cuma 2. Gitu. Ya, alhamdulillah setelah lulus waktu itu Ana ambil dulu haji ya, hajian dulu. Dapat tembus tenaga musim haji sehingga waktu itu Ana tinggalkan Mesir dengan harapan waktu itu Ana sudah menikah. Jadi pulang ke Indonesia setelah haji, Ana bawa istri untuk nyambung S2 di Azhar. Ceritanya begitu. Nah, pada Allah setelah hajian tahun 2005 akhir, pulang 2006 awal waktu itu istri belum selesai kuliah. Nah, masih tingkat akhir, masih menyelesaikan skripsi di UPI. Jadi anak tunggu di Bandung dan qadarullah molor terus ya sampai 7 bulan. Ya, 7 bulan di Bandung. Nah, jadi ketika 7 bulan mulai gelisah. Kalau kembali ke Mesir, anak pasti rosid karena nggak ikut perkuliahan. Pasti nggak lulus. Ya. Waktu itu ada tawaran dari teman ya, senior yang beliau melanjutkan kuliah di Malaysia. Gitu. Akhirnya cerita-cerita tertarik, singkat cerita, akhirnya Ana coba mengajukan apply ke UKM ya di jurusan yang sama. Ya, jurusan bahasa Arab. Kalau fakultasnya fakultas studi Islam. Kalau di Malaysia di UKM. Tapi jurusannya bahasa Arab. Nah, jadi setelah diterima, akhirnya banting setir yang Mesir Ana tinggalkan. Banting setir pergi ke Malaysia. Tapi di Malaysia pun Ana ambil jurusan bahasa juga. Ya, ambil meneruskan jurusan balaghah. Alhamdulillah tesis yang Ana tulis adalah berkaitan dengan ilmu ma'ani. Ya, ilmu ma'ani yang ada satu formula ya dari Abdul Qahir Al-Juzani sebagai pionir ilmu balaghah. Beliau turunkan satu cabang ilmu namanya ilmu ma'ani, kemudian ada kaidah yang itu Anda coba terapkan di Al-Quran di juz 30, yaitu kaidah at-taqdim wa ta'khir. Nah, jadi itulah tesis Anda alhamdulillah selesai dari Malaysia tahun 2013. Gitu. Ya. Kemudian 2013, 2015 baru Ana ngajar di Ma'had Al-Imarat. Kemudian juga Ana mencoba membangun atau membina kursusan ya, yang itu juga alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Jadi secara dunia akademik ya, yang Ana geluti sebenarnya masih terus berlanjut dan masih Ana pertahankan. Karena mungkin ini bidang Ana lah sebetulnya. Ya. Jadi ketika di Kutab juga Ana mencoba karena kajian sirah begitu dalam ya. Sedangkan Ana sebenarnya basic akademik di bahasa Arab. Ya.
Jadi ketika masuk ke kutab, Anda coba mengimbangi. Yang dulu sebetulnya sirah ini Anda paling nggak suka. Pelajaran tadi Mister nggak suka. Jadi ketika dimasuk ke kutab, oh ternyata Masya Allah ya. Banyak hal yang memang menuntut kita untuk menggali lebih dalam tentang sirah nabawiyah. Begitu. Jadi mungkin itu sekilas background anak ya. Jadi semenjak di Malaysia, Anda sudah biasa mengajar, bahkan mengajar itu dari semenjak kelas 3 SMP. Itu Anda sudah mulai mengajar. Ya. Kemudian di Malaysia sudah mulai mengajar di majelis taklim yang diajarkan paling dua ya. Ngaji berkaitan Quran lah, ngaji, tafsir kadang ya, tahsin, tajwid dan bahasa Arab. Gitu. Jadi mengajar bahasa Arab itu sudah lama gitu Anda lakukan. Dan ketika ada orang yang minta belajar bahasa Arab, bagi Anda bingung mau mengajarkan apa dulu dan panduannya apa. Itu ya. Mau mengajarkan apa dulu? Dulu Anda ambil satu buku, satu kitab namanya Al-Muyassar. Ya, yang itu juga karangan guru Anda sendiri, ya, Ustaz almarhum Allahyarham Ustaz Aceng Jakaria. Ya, tetapi pendekatannya lebih ke nahwu. Pendekatannya lebih ke nahwu. Jadi ketika diajarkan ini, maka sorof pun harus diajarkan. Gitu, mau tidak mau. Karena pasti berkaitan. Dan orang biasanya kalau ingin belajar bahasa Arab, pasti yang disodorkan adalah nahwu dan sorof. Ya, begitu kan? Mungkin nanti kita berkenalan ya. Yang sudah berpengalaman atau sudah pernah belajar bahasa Arab, pasti ya. Saya belajar nahwu, saya belajar sorof. Sorof, nahwu itu sudah ilmu yang biasa didengar barangkali dalam ilmu bahasa Arab. Gitu. Jadi terkadang anak itu kadang merasa kebingungan sebetulnya. Karena setelah belajar Al-Muyassar, ada hal-hal yang itu juga dikaitkan dengan ilmu sorof dan harus kita belajar sorof. Gitu. Ya. Sedangkan waktu terbatas. Kalau di majelis taklim paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya kalau di pesantren kan semua dipelajari tiap hari, ya nahwunya, ya sorofnya. Ya. Sedangkan di luar sana orang-orang yang sibuk barangkali ya dan juga ingin belajar bahasa Arab, kadang kalau dibuat reguler tiap hari kayak sekolah, wah pasti muntaber. Ya, pasti muntaber. Baru duduk sudah, wah besok nggak hadir. Mundur tanpa berita ya, muntaber itu mundur tanpa berita. Gitu. Ya. Jadi ini yang menjadi kegelisahan ya, kegelisahan. Nah, setelah pulang dari Malaysia, qadarullah ketemu seorang teman ya, dan beliau juga aktif dalam mengajar bahasa Arab. Ya, kemudian dikenalkanlah dengan ini Mustaqili. Ya. Mustaqili, buku Mustaqili. Karangan Ustadz A. Sahib Khairani. A ini Agus. A. Sahib Khairani. Agus Sahib Khairani. Ya, jadi orang Indonesia asli. Ya. Jadi anak dikenalkan oleh seorang teman ya tentang metode Mustaqili. Anak pun nggak tahu apa itu Mustaqili. Akhirnya ketemu dengan beliau, dengan Ustaz Agus ya, di Depok. Kemudian singkat cerita, anak tertarik dengan metode yang Masya Allah beliau lakukan ya. Dan anak ikut bagaimana kaidah mengajarkan bahasa Arab menurut beliau. Gitu ya. Sehingga di 2015 ya anak coba buka binaan di Gerlong untuk membuka kelas bahasa Arab menggunakan metode Mustaqili. Gitu ceritanya. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Begitu. Jadi ini kaidah alhamdulillah anak sudah dapat. Jadi kalau bersanad anak sudah dapat sanadnya lah gitu. Ya, sudah dapat sanadnya alhamdulillah dan diminta untuk mengajarkan di Bandung waktu itu. Gitu ya. Jadi kita coba dari 2015. Ya, jadi Anda sudah coba metode ini dari 2015 sampai sekarang. Gitu. Ya, 2015 sampai sekarang 2024. Ya. Jadi sudah boleh dibilang sudah sangat familiar lah. Dan Anda banyak mengevaluasi ketika pembelajaran itu dilakukan ya.
hal-hal yang perlu ditambah ataupun dikurang dan lain sebagainya, Anda punya catatan-catatan pribadi. Begitu, berdasarkan seiring waktu berjalan, ya. Maka catatan-catatan itu Anda simpan. Harapannya bisa menjadi modul kembali sebetulnya, ya, modul kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Gitu. Jadi itu barangkali ya singkat ceritanya. Jadi Ustaz ini ada yang sudah kenal belum? Ustaz Agus? Belum. Jadi beliau ini alumni Al-Azhar, senior anak nggak pernah ketemunya di Jakarta. Ya, nggak pernah ketemu kalau waktu di Mesir. Ya, anak datang, beliau pulang. Namanya Agus Sahib Khaironi, orang Jawa tapi tinggal di Depok. Ya, beliau ini adalah salah satu di antara 6 tokoh yang mendapat penghargaan nasional, ya, sebagai penemu metode mustaqili, ya, pembelajaran bahasa Arab. Gitu. Jadi beliau menulis sebuah buku dua jilid, namanya Awdahul Manahij, ya, Awdahul Manahij. Kemudian dicetak oleh Amazon.com. Ya, dicetak Amazon.com dan jadi bestseller. Dipakai di Amerika. Itu orang sana pakai itu. Buku karangan nih Ustaz Agus. Sebelum lahir Mustaqili. Awdahul Manahij. Ya, judulnya pakai bahasa Arab, Awdahul Manahij, tetapi terjemahnya pakai bahasa Inggris. Dan isinya berupa skema-skema bagan-bagan. Ya, untuk memudahkan pemahaman. Nah, dan itu banyak digunakan di sana. Di Amazon.com menjadi bestseller. Ya, singkat cerita, terdengarlah oleh dubes Indonesia di Amerika. Itu awalnya begitu. Terdengar ada buku bestseller bahasa Arab, ternyata di situ namanya Agus. Ya, ya kan mana ada Agus orang Amerika. Pasti orang Indonesia. Dicarilah yang namanya Agus. Gitu. Akhirnya ketemu dan minta untuk diturunkan, ya, Awdahul Manahij ini dan diajarkan di Indonesia, dan beliau mendapat penghargaan. Nah, lahirlah Mustaqili, ya, Mustaqili. Ya. Bukunya sekarang ada 6 jilid, ada 5 jilid. Dulu 4, sekarang jadi 5. Gitu. Ya. Jadi ini Ana coba menerangkan sanad ilmu dulu ya. Gitu. Supaya jelas ini gurunya siapa ini. Gitu. Ya. Jadi beliau awal-awal itu sering membuka TFT. Ya, TFT yang polanya ya seperti yang hari ini dilakukan. Ya. Yang hadir adalah orang-orang yang ada basic bahasa Arab. Bahkan diperuntukkan ada syaratnya waktu itu S1 bahasa Arab. Minimalnya. Gitu. dulu sama gitu, ya. Kenapa? Karena harapannya nanti mereka akan mengajarkan kembali. Begitu, ya. Akan mengajarkan kembali dengan metode mustaqili. Gitu ya. Jadi Anda terus terang bahwa beliau ini adalah guru Ana. Ustaz Agus Sahib Khaironi, beliau adalah guru Ana. Nah, dari seiring waktu itu maka kesimpulan mungkin boleh katakan sementara ataupun selama ini nggak tahu ya, sementara lah. Sementara selama Ana mengajar bahasa Arab, Ana mengajarkan bahasa Arab itu yang paling mudah Ana gunakan ini. Yang paling mudah dan lebih komprehensif. Ya. Anda nggak ngulang-ngulang dulu, nggak nyari-nyari lagi apa sorof, gitu ya. Karena nanti ada tahapannya. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Gitu. Ya. Jadi bagi Anda tahapannya sudah sangat baik, ya, dan sudah Anda buktikan selama ini. Gitu, ya. Jadi kalau di Gerlong itu satu kelas kan kita campur. Ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ya, ada yang pensiunan, gitu, ya. Campur dalam satu kelas, tapi materi itu bisa masuk semua. Gitu. Ini menjadi tantangan. Materi itu bisa dicerna oleh semua. Kan beda-beda ya. Yang mahasiswa cepat, yang karyawan ya lumayan gitu ya. Yang pensiunan ini agak lama. Tapi alhamdulillah bisa. Gitu. Sampai di antara peserta kami itu yang awalnya dari 0, ya,
Alhamdulillah level 3 itu sudah mulai bisa mengirab, sudah mulai meraba baca kitab. Dan kita sudah praktekkan bagaimana membaca kitab itu seperti apa, kita turunkan ya dengan tahapan. Ya. Jadi targetnya nanti bukan saja kita memahami bahasa Al-Quran ya, tetapi kita bisa turunkan nanti. Kitab-kitab itu bisa kita baca. Kitab-kitab itu bisa kita terjemahkan. Gitu. Termasuk muhadasahnya kita bangun juga. Karena kalau muhadasah percakapan itu memang harus ada bi'ah, ada lingkungan. Ya. Karena itu akan mempercepat, percepatan untuk berbicara. Nah, kalau boleh Anda bandingkan, banyak di TKI, TKW kita yang tidak ada basic sama sekali bahasa Arab, pergi ke sana, dipaksa dengar, dipaksa bicara juga. 3 bulan sudah nyerok, cok. Cuma bahasa pasar. Karena bahasa sehari-hari dengar, diikuti. Terus dipaksa begitu. Ya, akhirnya bisa juga pulang ke Indonesia itu kalau orang Saudi ya TKI TKW kita bicara seperti orang Saudi. Ya, sudah kayak makan kacang kalau ngobrol. Ya. Tetapi nanti di bab kaidah bahasa Arab yang nggak belajar yang nggak tahu. Gitu. Nah, itu masalah ya. Ya, jadi tergantung bi'ah sebetulnya. Jadi bab komunikasi nanti sebetulnya kalau kita sudah ada basic dasar, tinggal dilatih saja, ya istilahnya dilempar saja di kalangan orang Arab sudah nanti akan berubah dengan sendiri. Gitu ya. Di sini bahasa percakapan itu jauh lebih mudah ketimbang bahasa kaidah yang kita pelajari barangkali di sekolah. Sama lah kalau kita belajar bahasa Indonesia kan, padahal tiap hari udah bicara bahasa Indonesia. Tapi harus belajar lagi kaidah ilmu bahasa Indonesia ini. Gitu. Karena ada kaidah-kaidah yang barangkali harus dipelajari. Ya bahasa Arab juga sama seperti itu. Ya, orang Arab kecil-kecil dengar terus 5 tahun, 3 tahun udah bisa bahasa Arab, bicara bahasa Arab. Tapi kalau ditanya kaidah, mana fa'il, mana mubtada, khabar belum tentu. Begitu. Ya, jadi itulah nanti yang membedakan orang yang belajar dan yang tumbuh begitu saja. Itu yang membedakan nanti. Ya. Jadi kalau kita di sini kita akan prioritaskan untuk belajar secara kaidah. Ya, jadi bukan belajar yang tumbuh sendiri ketika hidup di lingkungan Arab, tidak. Nah, jadi kaidah-kaidah itu kita pelajari, bahasa yang kita belajar bahasa fushah nantinya, ya, itu sebagai bekal inti ya. Nah, walaupun nanti pas umroh barangkali akan kaget, kenapa di Bandung belajar fushah pas pas umroh kok kuis sana nih, kuis marah entah, Ba'din, jibdahin. Nah, itu ada bahasa-bahasa sehari-hari. Nah, yang itu hanya kalau kita pergi ke sana baru kita tahu. Oh, begini. Nah, pergi ke Mesir beda lagi. Pergi ke Irak beda lagi. Suriah beda lagi. Lebanon ya mirip-mirip gitu. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan pahamkan ya apa yang kita pelajari ya adalah bahasa fushah ya bahasa yang resmi gitu. Bahasa yang ketika presiden berbicara pakai bahasa itulah. Menteri-menteri berbicara berpidato pakai bahasa itu. Ya. Abu Ubaidah berbicara harapannya dengar paham langsung. Nah, nggak perlu terjemah lagi, nggak perlu penerjemah lagi. Itu ya. Jadi insya Allah yang akan kita lakukan adalah pembelajaran bahasa Arab ya. Kita mulai dari awal sistematis insya Allah, dan ada hal yang menjadi istimewa di sini adalah bahwa ini merupakan sebuah kegelisahan bersama ya dari tim semua, ada Pak Dundi, ada Syahada, Pak Eka, Pak Dodi dan lain sebagainya ya, yang ini menjadi kegelisahan bersama yang akan melahirkan mudah-mudahan wakaf produktif nantinya, gitu ya. Maka ini bagian dari langkah kita ya untuk melahirkan banyak pengajar, gitu ya. Jadi kelas ini adalah kelas perdana yang menggabungkan antara nanti asatid dengan OTS. Ya, asatid hari ini nggak bisa hadir karena ada mabit ya. Tapi nanti dalam pembelajarannya akan ada juga asatid yang lain. Ya, asatid yang lain
yang diproyeksikan untuk nanti bisa mengajarkan kembali. Gitu. Ya. Jadi ya antum adalah orang-orang terpilih insyaallah. Ya. Tapi ada beban amanah. Ya insyaallah ini baik ya, bukan suatu keburukan. Insyaallah ini sebuah kebaikan. Ya. Itu sekilas gambarannya ya. Nanti setelah ini selesai ya, nanti akan bertahap pembelajarannya per level ya. Jadi kita nanti antum Anda belum tahu ya kemampuan antum, tapi semua akan dimasukkan ke level 1. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mengajarkan tentang huruf hijaiyah, pura-pura nggak tahu aja. Iya, paham? Paham tuh? Nah, gitu. Karena ini mengikuti tahapan supaya ada rasa dulu. Ya, Anda tahu, antum sudah tahu huruf hijaiyah. Karena memang kita akan mengajari dari basic sama sekali. Makanya nanti ketika kelas itu dibuka, kita tidak mensyaratkan orang harus bisa baca Quran lebih dulu. Ya. Kalau antum lihat umumnya orang mau belajar belajar Al-Quran bahasa Arab ada syarat minimalnya bisa baca Quran, ya, kan gitu. Karena bingung mau ngajar bahasa Arab tapi nggak bisa baca Quran, gimana? Ya, gimana mereka baca? Nah itu bingung. Nah, kita nanti buka kelas bahasa Arab tidak mensyaratkan bisa baca Quran, gitu. Karena memang kita akan ajari dari awal, dari huruf hijaiyah, dari cara menyambungkan huruf, menyebutkan huruf, ya, menuliskan dan lain sebagainya. Memang dari awal, jadi basic kan. Ya. Dan ini kadang langkah yang Anda lihat di tempat-tempat kursus bahasa Arab ini kadang tidak diajarkan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi nilai plus bagi kita kalau kita mengajarkan dari tahap yang paling dasar sekali. Ya. Karena umumnya pembelajaran bahasa Arab yang sampai kepada kita itu adalah pembelajaran walaupun mubtadiin ya pemula, tapi itu yang nyusun orang Arab. Ya. Jadi ta'lim lughah Arabiyah lil mubtadiin, pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Ya. Hasil riset Ustaz Sahib Khairani bahwa di kita ini masih perlu diturunkan lagi lebih rendah. Gitu ya. Jadi harus diturunkan lagi. Sampai lahirlah ya ini. Jadi penurunannya ini. Ya, jadi masih nanti ada bahasa Indonesianya, tulisan Arabnya gitu, ya. Karena hasil riset beliau output atau prestasi dari pembelajaran bahasa Arab hari ini yang ada masih dalam penilaian yang kurang memuaskan. Bukan hanya di kalangan umum aliyah begitu ya, madrasah aliyah ataupun kalangan pesantren, bahkan kalangan universitas kampus juga sama. Ya. Ana juga sudah buktikan ya, banyak murid-murid Ana itu kalau berbicara sudah jago, bicara sudah bisa, suruh baca bingung, baca kitab coba mana fa'il bingung, apalagi nanti bab menerjemahkan secara kaidah yang benar itu agak susah, gitu ya. Jadi ini menjadi kegelisahan dan PR kita bersama. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit sumbangsih ya dan solusi bagi orang-orang yang mau belajar bahasa Arab. Gitu. Itu barangkali ya. Jadi insya Allah program ini adalah program yang akan berkelanjutan dan kelas perdana ini adalah kelas yang memang akan dipersiapkan juga untuk bisa mengajarkan kembali. Gitu. Gitu ya. Karena begini, ya walaupun nanti ada TFT dulu. Setelah level 1 selesai, nanti kita buat TFT ya dan nanti kita akan musyawarahkan bagaimana kelanjutannya. Gitu. Apakah semua yang akan dipengajar ataukah sebagian? Ya, harapannya semua sih, harapannya. Tapi nanti kita akan musyawarahkan setelah TFT nanti. Begitu. Ya, jadi nanti setelah ikut level 1 selesai akan ada TFT.
TFT termasuk nanti micro teachingnya bagaimana. Karena ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi banyak orang yang tahu ilmu bahasa Arab, tapi disuruh ngajar ya bingung. Tapi kalau ditanya bisa, ya ditanya ini itu bisa jawab. Coba ajarkan, bingung. Ya, karena mengajarkan itu hal yang berbeda. Ya, banyak orang yang ilmunya luas, profesor tuh, wah masya Allah, ilmunya dalam banget sekali. Ya, tetapi disuruh ngajar, kata mahasiswanya kurang enakan. Gitu. Kalau orang-orang UPI biasanya rata-rata enakan kalau ngajar. Ya, walaupun mungkin ilmunya tidak seberapa, tapi cara mengajarkannya itu enak. Ya, jadi metode mengajar dengan ilmu itu sendiri itu hal yang berbeda. Gitu. Dan ini juga harus kita bangun, gitu. Harus kita latih. Gitu. Jadi setelah level 1 ini selesai, nanti akan ada TFT dan nanti hasilnya kita musyawarah. Baik. Kemudian untuk pembelajarannya ya, pembelajaran kita insya Allah. Jadi idealnya ya kita punya modul tersendiri, dan itu memang sudah kami anak garap dengan tim ya, tapi qadarullah belum selesai. Nah, diharapannya ke depan kita punya modul sendiri, gitu. Tapi seiring waktu menunggu ya modul itu, maka nanti kita akan belajar menggunakan kitab ini, ya dasar-dasar mustaqil 1. Dasar-dasar mustaqil 1 ini untuk kaidah kawaid bahasa Arab, kaidah bahasa Arabnya pakai ini. Nah, untuk al-arabiyah baina yadaik yang ini untuk muhadatsah, ya untuk muhadatsah, untuk percakapannya kita menggunakan ini 2 buku. Ya, jadi kita serius nih 2 buku nih. Belum nanti siapkan buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, tipek siapkan. Begitu. Untuk latihan-latihan. Ya. Jadi 2 yang akan kita pelajari. Ini ada cetakan dari Mustaqilnya, ada juga yang cetakan dari Syamil. Ya, nanti Anda coba konfirmasi dulu ya, apakah masih ada atau tidak. Itu kalau Syamil kan dekat di Kircon. Gitu. Ya, jadi yang jelas kita akan gunakan ini 2. Ini untuk kaidah bahasa Arabnya, yang ini untuk percakapannya. Kalau ini masih ada Indonesianya, Arab Indonesia, ya. Kalau ini sudah full Arabic, full bahasa Arab. Ya, oh, tenang. Di dalamnya ada gambar-gambar. Nah, ini juga harus menaikkan mental nanti peserta. Tenang, gampang, banyak gambar-gambarnya. Ya, jadi nanti seorang guru nggak boleh menjatuhkan semangat murid. Harus terus dinaikkan. Gampang. Ya, kadang ini kisah nyata ya. Yang menjadi masalah di kita adalah guru tidak menaikkan semangat murid. Ada murid yang bertanya, Ustadz, kalau saya belajar bahasa Arab perlu berapa lama? Kalau 2 tahun cukup nggak? Dijawabnya, kamu 2 tahun, saya aja 15 tahun nggak bisa-bisa. Coba kalau dibilang gitu, murid, wah leeh gitu. 15 tahun nggak bisa-bisa guru saya, apalagi saya. Nah ini nanti di TFT itu ya tidak boleh ada satu perkataan yang itu menurunkan semangat murid, nggak boleh sama sekali. Ya. Jadi buat dia semangat, buat dia bahagia. Nah, kita tahu juga dalam sirah kan, bagaimana awal-awal itu ayat-ayat makkiyah itu kan pendek-pendek, ringkas-ringkas, berulang-ulang. Itu juga pola yang kita gunakan. Ya, jadi untuk pengenalan ilmu itu tidak boleh diajarkan secara detail banyak, nggak boleh. Cukup sedikit-sedikit, ringkas, tapi diulang-ulang. Gitu. Nah, itu yang akan kita pakai. Gitu. Supaya nanti ada tahapan. Ya, nanti pas Madaniyah baru ayatnya panjang-panjang, detail, beban syariat sudah siap, kan begitu. Ya, di tahapan dalam bahasa Arab pun ya begitu juga, sama seharusnya begitu. Ya, jangan sampai melompat-lompat. Nah, inilah yang membuat
murid ya ataupun peserta itu pada muntaber, ya, mundur tanpa berita. Baru pertama masuk, gurunya ajarkan tentang fa'il, tentang isim, ciri-ciri isim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Murid bingung, ini buat apa? Isim itu kata beda, ya. Ini buat apa? Fungsinya apa? Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Nah, ini jadi masalah di kita. Dan ini ya kasus yang terjadi, ya. Jadi nanti insya Allah tinggal ikuti saja untuk bagaimana materi dan pembelajarannya, tahapan pembelajarannya. Dan insya Allah di akhir setiap levelnya ada ujian, ya, kemudian ada TFT, begitu, ya, training for trainer, gitu ya, TFT yang nanti akan dipersiapkan untuk menjadi pengajar kembali. Terus barangkali ada yang bertanya, apakah harus selesai dulu level 1, level 2, level 3, 4, 5 baru jadi pengajar? Ya, ataukah level 1 sudah bisa langsung mengajarkan lagi di materi-materi level 1? Begitu. Nah, insya Allah di kita boleh. Ya, jadi tidak harus antum harus selesai dulu sampai level 5, tidak. Satu level selesai, kita ikut ujian, lulus, kemudian ikut FT, baik hasilnya, antum bisa ngajar materi level 1. Gitu. Ya, dengan nanti ada bagian administrasi dan sebagainya, nanti itu dibicarakan kemudian. Begitu. Dengan tim PK dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi nanti mungkin ada yang saya hanya mampunya di level 1, nggak apa-apa. Saya sudah bisa level 2, oh boleh, bagus. Saya 1, 2, 3. Nah, jadi kalau sudah bisa ngajar level 3 berarti 1, 2 bisa. Ada juga misalkan sampai level 5 sampai selesai. Itu langkah baiknya. Gitu. Sehingga nanti kelas-kelas akan bisa membuka kelas lebih banyak. Murid lebih banyak. Gitu. Ya. Jadi untuk ikhwan, untuk akhwat kita butuh. Ya, karena banyak juga yang minta kelas khusus akhwat. Nah, kalau khusus akhwat yang ngajar ikhwan atau akhwat lagi? Ya, biasanya minta akhwat lagi. Kalau ikhwan banyak. Banyak yang mau. Tapi mintanya akhwat. Nanti bagian tim dari akhwat, pengajar akhwat yang menghandle itu semua. Gitu. Gitu ya, jadi ikhwan akhwat juga diperlukan. Gitu. Baik, itu barangkali ya. Jadi insya Allah kita akan menggunakan 2 buku ini. Ya, ini adalah hasil kalau guru kami Ustaz Sahib itu menggunakan ini saja satu. Ya, menggunakan ini hasil dari apa istilahnya? Improvisasi lah. Improvisasi kami. Jadi ini untuk qawaid dan Al-Arabiyah Baina Yadaik untuk muhadatsahnya, untuk percakapannya. Dan nanti porsinya beda. Ya, kalau di sini kita dituntut untuk baca tulis, ya. Kalau di sini antum akan diarahkan untuk dengar bicara, dengar dan bicara di sini. Nanti kita gunakan juga audio, ya, bagaimana orang Arab mengucapkannya dengan fasih, kita dengarkan kemudian ikuti, dengar bicara. Nah, bab muhadatsah, percakapan, ini suara harus keluar, tidak boleh tidak keluar. Ya, gimana mau bicara kalau nggak keluar suaranya? Dari hati ke hati gitu. Ini harus keluar. Ikhwan akhwat harus keluar. Ya. Karena yang akan ditekankan adalah dengar bicara, dengar bicara. Kalau ini baca tulis, baca tulis. Ya. Jadi 2 kitab ini akan menjadi modul kita. Sebelum menunggu nanti modul mandiri. Begitu. Kemudian satu lagi ya, Anda gambarkan untuk pencapaian. Ya, pencapaian level 1. Jadi kita akan belajar di level 1. Semua, mohon maaf ya, mungkin yang sudah basic atau tidak. Anda akan nolkan semua. Makanya Anda sampaikan tadi, api-api lah, pura-pura nggak tahu. Huruf hijah tahu? Ya, ya Anda nolkan semua. Ya, antum sudah bisa baca Quran tentu saja. Baik. Jadi pencapaian di level 1 itu mahir targetannya mahir membaca teks bahasa Arab.
mahir membaca teks bahasa Arab. Yang kedua, mampu membaca Al-Quran dan hadis. Ya. Yang ketiga, mampu menulis teks bahasa Arab. Ya. Mampu menulis teks bahasa Arab. Melihat ataupun tanpa melihat. Imla, ya. Melihat ataupun tanpa melihat. Jadi mampu menuliskan kembali, ya, melihat ataupun tanpa melihat teks. Jadi nanti di level 1 akan sering dilatih untuk menulis kata kalimat bahasa Arab tanpa melihat teks. Cukup dibunyikan. Anda sebutkan begini, antum harus tergambar bagaimana tulisannya. Ya, jika itu sudah bisa, tercapailah targetan level 1. Kemudian menguasai kosakata kurang lebih 250 kosakata. Ya. Jadi kosakatanya sekitar 250 kosakata. Kurang lebih 250 kosakata untuk level 1. Nanti level 2 500. Level 3 750. Kelipatannya sekitar 250-an. Ya. Dan nanti di level 2 baru kita tambah dengan cara membuka kamus. Ya. Jadi ini bagian dari solusi untuk memahami ilmu sharaf. Ya, jadi ilmu sharaf kita sebenarnya tetap harus dihafal ya, tapi bahasa menghafal tidak ada dari Anda. Coba dibaca ulang-ulang. Khawatir oleh coba hafalkan. Coba menghafalkan. Ya, jadi insya Allah tidak ada. Anda sampaikan dulu dari awal. Ya, tetapi nanti ada kita kasih solusi bagaimana supaya kita tahu perubahan itu dengan cepat. Ya, solusinya kita hadirkan dengan kamus. Ya. Di level 2 kita ada kamus merah Al-Munawwir, level 3 kamus biru Al-Munawwir. Ya, bedanya kalau level 2 itu Indonesia Arab, kalau level 3 Arab Indonesia. Gitu, itu bedanya. Nah, nanti level 4, level 5 sudah Arab-Arab. Jadi kalau kamus Arab-Arab itu ada. Ya, bahkan mau yang 1 jilid, 2 jilid, yang 17 jilid juga ada. Ya, Mu'jam Lisanul Arab itu sekitar 17 jilid. Nah, itu kamus Arab-Arab. Ya, jadi khasanah ilmu besar itu luar biasa sebetulnya. Kita kamus besar bahasa Indonesia berapa jilid? 1 jilid saja. Bahasa Arab bisa 17. Ya, jadi itu pencapaiannya. Mahir membaca teks Arab, membaca Al-Quran dan hadis, mampu menulis teks bahasa Arab, ya, melihat ataupun tanpa melihat, menguasai kosakata kurang lebih 250 kosakata, termasuk nanti digunakan dalam percakapan, gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita punya 250 kosakata, kita sudah bisa bicara atau belum? Kira-kira bisa ya? Seharusnya bisa. Ya. Tapi kadang yang bingung tuh mau ngomong apa. Ya, padahal tahu masjid, sekolah madrasah, kursi, tahu. Papan tulis saburah, tahu. Nah itu kadang kita bingung. Coba kamu bicara. Mau bicara apa? Nah itu nanti ya, insya di percakapan. Bagaimana cara menghadirkan ide supaya kita bisa berbicara menggunakan kosakata yang sudah kita tahu. Ya, begitu. Nah itu ya untuk pencapaian level 1. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita berkenalan. Sobat. Iya. Level 1. Oh, perlu berapa tahun? Oh, baik. Jadi durasi waktunya ya. Baik. Pembelajarannya. Iya, baik. Masya Allah. Pak Robi ya, jazakallahu khair. Ya, itu belum tersampaikan tadi ya. Jadi level 1 level 1 itu sekitar 16 pertemuan.
16 pertemuan dengan durasi idealnya 2 jam. Satu kali pertemuan. Ya, jadi 8 kali kalau dibagi 2, 8 kali untuk kaidah, qawaid, 8 kali untuk muhadatsah. Gitu. Ya. Dan kita memang sementara ini baru Jumat saja. Ya, karena berbarengan dengan anak-anak santri ya, ekonomi yang mau ke MAF juga mereka belajar. Jadi nanti mungkin kalau setelah mereka ke MAF, mungkin kita bisa seminggu 2 kali. Gitu. Nanti seiring waktu kita lihat bagaimana gitu. Gitu ya. Jadi untuk level 1 itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Level 2 sekitar 3 bulan. Nah, begitu. Level 3 agak lama ya, level 3 itu harus semakin banyak kaidah-kaidahnya. Level 3 sekitar 3 sekitar mungkin 2 kali lipat ya, 5 atau 6 bulan. Jika pertemuannya hanya seminggu 2 kali. Jadi kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah dengan pertemuan seminggu 2 kali. Ya, apakah itu lama atau cepat? Hah? Kurang lama. Ya, bagi kami udah cepat termasuknya. Ya. Antum lihat di pesantren perlu berapa lama? Alumni pesantren antum tes nanti. Tidak semua juga pandai bahasa Arab. Alumni dari aliyah perlu berapa tahun mereka? Dari sanawiyah, aliyah. Mereka belajar bahasa Arab kan? Setelah keluar aliyah coba tes kemampuannya. Gitu. Bahkan yang di kampus kamu juga bisa dites. Jadi kalau persentase keberhasilan itu ya mohon maaf, di kita masih tergolong sangat-sangat minim. Ya, itulah yang menjadi kegelisahan. Ya, sangat-sangat minim. Dan umumnya rata-rata pembelajaran itu tidak sampai kepada menulis. Hanya pada tahapan membaca. Membaca, kemudian memahami, menghafal. Kita tidak sampai pada tahapan menulis. Sedangkan ulama-ulama kita dulu, Masya Allah, karya tulisnya banyak. Itu berarti pembelajaran mereka itu sampai selesai, sampai menulis. Dan kita kadang suruh nulis bingung. Padahal kalau ngomong banyak. Tapi kalau menulis bingung. Karena memang kita tidak terlatih atau tidak sampai pada pembelajaran menulis. Insya Allah hari ini juga kita akan tes menulis. Jadi ya nggak apa-apa ya. Baik, ya barakallahu fiik itu Pak Robi. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Berikan taufik. Baik, alhamdulillah. Nah, waktunya sudah mau habis. Sebelum kita akhiri, tadi sudah Anda sampaikan, kita langsung praktek menulis. Ya, jadi silakan pakai kertas selembar aja, tulis nama di atasnya. Kertas selembar, tulis nama di atasnya. Langsung praktek dan silakan tulis surat Al-Fatihah. Jangan lihat ini ya. Jangan lihat apa. Tidak boleh nyontek. Silakan. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, semampunya. Silakan tulis Al-Fatihah. Insya Allah Anda yakin semuanya hafal. Ya, sudah selesai? Ya, supaya nggak tegang. Ya, penulisan ini diantara PR kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini kadang tidak sampai kepada tahap menulis. Ada anak-anak yang sudah hafal
1 juz, 2 juz. Pas nulis juga masih PR. Bahkan sudah mengajar, ya, pas ketika menulis itu masih PR. Menulis surat-surat yang dia hafal, ya, hadis-hadis yang dia hafal itu masih menjadi PR. Dan ini targetan kita di level 1. Jadi untuk ke depan siapkan buku tulis, latihan sama alat tulisnya. Pulpen boleh dengan tip X-nya, pensil dengan penghapusnya. Nanti kalau ya bukunya nanti kita infokan di grup ya, insyaallah. Jadi buku untuk latihan khusus. Dan kalau ini juga ada latihan langsung yang bisa ditulis di sini. Di buku ini. Kalau di Mustaqili ada langsung latihan-latihan yang bisa kita tulis. Nah, kayak gini. Ini kosong nanti kita tulisin. Tapi tetap harus ada buku latihan. Ya. Insyaallah. Sementara pekan depan juga masih Jumat ya, masih seminggu sekali. Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, Ana ingin bertanya, siapa yang menulis tadi Al-Fatihah pengalaman pertama? Gak apa-apa, hanya bertanya saja. Pengalaman pertama. Tanpa melihat ya. Pengalaman kedua. Ada pengalaman pertama? Yang menulis ini Al-Fatihah pertama. Oke, yuk. Ya, gimana rasanya? Ya. Ya, ada rasa yang ya nantilah lo akan sendiri. Pertama kali menulis. Al-Fatihah ini kan kita hafal dari semenjak kecil kan? Dari umur 3 tahun, 2 tahun sudah hafal. Tapi menuliskannya kembali belum pernah terbesit sekalipun. Mungkin ini pengalaman pertama. Jadi mudah-mudahan ada rasa yang berbeda. Ya. Jadi insya Allah ini Anda pegang. Ya, ini Anda pegang dan Anda akan kembalikan nanti setelah ujian level 1. Ya. Sebagai kenang-kenangan. Ya. Nanti antum lihat. Ini pertama kali masuk, kemudian sudah selesai level 1, ada perubahan nggak? Nah, gitu. Ya. Baik. Itu saja barangkali. Cukup ya. Insyaallah kita ketemu di pekan depan, Jumat depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan kita ya. Usahakan untuk senantiasa terus hadir ya, karena satu pertemuan terlewatkan ini akan berpengaruh. Ya, kalau bisa 16 pertemuan ini selesai semua. Sampai nanti ujian. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Ila liqa' masalamah. Kita akhiri dengan alhamdulillah, bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.